Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan jam'u ha'id aw nasara. Qala dzalika yahudul Madinah wa nasara Najran lamma tanadharu baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam ay qala al yahud la yadkhulaha illa al yahud wa qala an nasara la yadkhulaha illa an nasara. Tilkal gaula amaniyuhum syahawatuhum al-batilah kullahum hatu burhanakum hujjatakum ala dhalik in kuntum sadiqina fih bala yadkhulul jannata ghairuhum man aslama wajhahu lillahi ay inqada li amrihi wa khussal wajhu li annahu asyraful a'dha fa ghairuhu awla wa huwa muhsinun muwahhidun falahu ajruhu inda rabbih ay thawabu amalihi al-jannah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun fil akhirah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in mu'taddin bihi wa kafarat bi Isa wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' mu'taddin bihi wa kafarat bi Musa wa hum ay al-fariqani yatluna al-kitab al-munazzal alaihim wa fi kitabil yahud tasdiqu Isa wa fi kitabin nasara tasdiqu Musa wal jumlatu hal. Kadzalika kama qala haula qala alladhina la ya'lamuna al musyrikuna minal arab wa ghairuhum mithla qawlihim bayanun li ma'na dzalik ay qalu li kulli dhi dinin laysu ala syai'in fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun min amrid din fayudkhilul muhiqqa al jannah wal mubtila an-nar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana huda. Dan mereka berkata, lan yadkhulal jannah, enggak akan masuk surga illa man kana huda, kecuali orang itu ada beragama Yahudi jamak haid Yahuda. Kenapa dikatakan Yahud kembali? Li'annahum hadu ay raja'u min ibadatil ijil, karena mereka kembali setelah tauhid murtad lagi menyembah ijil. Au nasara, atau orang Nasrani menyatakan tidak masuk surga kecuali orang Nasara. Qala dzalik, mengucapkan itu Yahudul Madinah, orang Yahudi Madinah, wa Nasara Najran, dan orang Nasrani Najran, lamma tanadharu, ketika mereka saling berdebat baina yadain Nabi, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai qala Yahud, berkata si Yahudi, lan yadkhulaha, tidak masuk surga kecuali Yahudi. Wa qala Nasara lan yadkhulaha illa Nasara. Jadi sebenarnya Nabi tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Nabi itu merangi orang Yahudi itu karena mengganggu orang Islam. Begitu juga orang Nasara tidak pernah dipaksa untuk masuk Islam, tapi karena mengganggu maka jadikan kafir harbi mereka tadi itu. Nah, mereka terbukti pernah duduk bersama Nabi. Mereka berdebat malah menyatakan Yahudi yang masuk surga, selain Yahudi nggak bisa. Nasara menyatakan tidak, Nasara yang masuk surga. Malah saling mengejek mereka ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka amanihum, itu ucapan lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara, tilka amanihum, itu adalah gaula ucapan itu amanihum, angan-angan mereka aja, syahawatuhum al-batilah, pingin-pinginnya mereka yang batil, yang enggak ada dasar. Malah ditantang, qul, katakan Muhammad kepada mereka, qul lahum, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, hatu, bawa sini, ahdiru burhanakum, hujjatakum, buktinya kamu, ala dzalik, atas itu ucapan bahwa yang masuk surga harus Yahudi atau Nasara, in kuntum shadiqin fi, jika kamu tadi itu benar-benar jujur di dalamnya.
Bala. Ya, yadkhulul jannah, masuk surga. Tapi ghairuhum, selain Yahudi dan Nasara. Bala, masuk surga ghairuhum, selain Yahudi dan Nasara. Siapa mereka? Man aslama. Yaitu orang yang masuk Islam. Wajhahu, wajahnya di sini bukan berarti wajah itu Islam, kakinya kafir misalnya, kemudian tangannya kafir. Maksudnya di zatnya dia masuk Islam, lillah, karena Allah, ingga dari amrih, patuh terhadap perintah Allah. Wa khassa al-wajha, dikhususkan di sini disebut al-wajha, di al-wajh li'annahu asyraful a'dha, karena wajah itu adalah paling mulianya anggota badan. Fa ghairuhu, maka selain wajah aula, apalagi lebih utama begitu. Orang yang pasrah kepada Allah, patuh kepada Allah, maksudnya masuk Islam, wa huwa muhsinun, dan dia muwahhidun, berkeyakinan tauhid, i'tiqadnya tauhid, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapatkan balasan pahala, bagi dia mendapatkan pahalanya, 'inda rabbih, ada di sisi Tuhannya, ai thawab amalih, yaitu pahala daripada amalnya dia, al-jannah, yaitu surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada takut bagi atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak susah, fil akhirah, ada di akhirat. Di sini Islam menegaskan bahwa yang masuk surga itu man aslama wajillah wa huwa muhsinun ay muwahhid. Yahud dan Nasara tidak masuk surga. Karena itu ini juga menjawab pendapat liberal bahwa di surga itu ada komplek Yahudi, ada komplek Nasara, ada komplek yang lainnya, yang nanti ada yang Hindu dipimpin oleh Mahatma Gandhi, kemudian yang Nasara dipimpin oleh Paulus nanti, karena yang penting jadi orang baik. Ini nggak benar. Karena itu Yahudi dan Nasara masuk neraka kalau tidak masuk Islam. Yang masuk surga bala man aslama wajhalillah wa huwa muhsin ay muwahhid, karena mereka tidak mengajarkan agama tauhid. Falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata begini, laisatin nasara ala syai', enggak ada orang Nasara itu ada nilainya mu'tad bihi, dihitung itu enggak ada nilainya orang Nasara, enggak dapat surga sama sekali, enggak ada nilainya. Kenapa? Karena kafarat bi Isa, orang Yahudi itu adalah mengkafiri Nabi Isa, mengkafiri Nabi Isa. Jadi orang Yahudi ini enggak percaya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu dikatakan penipu. Orang Yahudi itu begitu. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', berkata orang-orang Nasara, tidak ada bagi orang Yahudi atas sesuatu mu'tad bihi, enggak ada dihitung. Apa keliru apa itu? Yahudi. Wa kafarat bi Musa, dan mengkafiri Nabi Musa. Yang dimaksud mengkafiri Nabi Musa di sini bukan tidak percaya dengan Nabi Musa. Orang Nasara percaya dengan Nabi Musa, tapi ajaran Nabi Musa dia mengkafiri karena dia tidak mengikuti ajaran Taurat atau mengikuti Injil yang menyatakan musaddiqal lima baina yadayhi. Nabi Isa itu ada termasuk membenarkan ajaran Taurat. Karena itu mereka menuduh orang Yahudi nggak ada nilainya sama sekali.
Padahal wahum yatlunal kitab. Mereka ini dua kelompok fariqon membaca kitab al-munzal alaihim yang diturunkan kepada mereka. Di kitab masing-masing, orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat, orang-orang Nasara membaca Injil. Wa fi kitabil Yahud, dalam kitabnya Yahudi itu Taurat, tasdiqu Isa, menerangkan tentang kebenaran Nabi Isa. Wa fi kitabin Nasara, dalam kitab Nasara, tasdiqu Musa, membenarkan ajaran Nabi Musa. Wal jumlah hal. Mereka menyatakan Nasara itu tidak ada nilainya. Kata orang Yahudi, yang Nasara lagi menyatakan Yahudi itu tidak ada nilainya, keliru kabeh. Padahal di kitab Injilnya menyatakan harus menghargai Nabi Musa dan ajarannya Nabi Musa. Di Nabi Musa di Taurat menyatakan juga begitu. Mereka baca kitabnya tapi mereka selalu mengecek. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikian juga berkata alladzina la ya'lamun, orang yang enggak tahu. Siapa yang dimaksud di sini? Al-musyrikun minal Arab. Orang-orang musyrik daripada Arab wa ghairihim, maupun selain Arab. Ini selain Arab ya Hindu, Buddha dan yang lainnya, paham ya? Wa ghairihim musyrikun minal Arab wa ghairihim. Mereka menyatakan mithla qaulihim, seperti ucapan mereka sendiri. Yang masuk surga cuma mereka. Buddha menyatakan surga itu untuk orang Buddha dok. Hindu juga begitu. Bayan makna darik. Tapi mereka sebenarnya bukan masalah surga, karena orang musyrikin Arab tidak percaya ada kebangkitan itu. Maksudnya yang benar adalah keyakinan mereka, dan keyakinan yang selain mereka adalah salah gitu. Yang benar keyakinan mereka, selain keyakinan mereka adalah salah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim, bayan li makna dzalik. Ai qalu likulli dinin, berkata bagi setiap orang punya agama, laisu ala syai', kamu itu keliru kabeh. Enggak ada yang benar. Fallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah. Yang jelas Allah yang akan menghakimi di antara mereka nanti dari kiamat, fima kanu fi yakhtalifun, di dalam apa yang ada mereka tadi itu saling bertentangan, min amriddin, daripada urusan agama, fayudkhilul muhiq, maka Allah akan memasukkan orang yang benar keyakinannya al-jannah, wal mubtil, dan yang batil an-nara, ke neraka Allah. Karena itu udah menjadi satu keyakinan setiap orang beragama, menyatakan bahwa agama mereka adalah yang benar, yang lainnya adalah salah. Karena itu nggak bisa kalau kita menyatakan nggak boleh, kita harus apa, pluralisme apa, semua agama itu adalah sama. Siapa bilang? Lah kalau kita umat Islam suruh bilang begitu, mereka tidak bilang begitu. Mereka tidak bilang begitu. Qalatin nasara laysatul yahudu ala syai' wa qalatin nasara laysatul yahudu ala syai'. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Ini sudah nas dalam Al-Qur'an, enggak mungkin akan menyatakan mereka itu orang Nasara, orang Islam masuk surga bersama kami. Tidak bisa. Mereka menyatakan surga itu untuk orang-orang percaya dengan Yesus sebagai anak Tuhan. Tapi yang jelas, wallahu yahkumu bainahum fi yaumil qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, kita umat Islam ya wajib memang, inna dina indallahil Islam. Nggak bisa orang Nasara keliru masuk neraka, orang Yahudi keliru masuk neraka, orang Hindu, Buddha keliru masuk neraka. Tapi yang jelas nanti kan bisa dibuktikan di hari kiamat. Kalaupun tidak, ayo qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo kita duduk bersama, kita bahas bersama. Hatu burhanakum, apa buktinya kalau kamu benar? Kita buka Bible, kita buka Taurat, kita buka itu semuanya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, kalau memang tidak ada burhannya, tidak ada buktinya, ya berarti memaksakan diri ya, kalau begitu. Memaksakan diri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada boleh dibahas?
Tafadhal. Mik. Tadi dijelaskan Ustaz, Nabi memerangi orang Yahudi dan Nasara itu bukan memaksa mereka untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Jadi mereka dengan dalil ini mengatakan semua agama itu sama. Kenapa? Karena ikrarnya Nabi ada kemungkaran di depannya. Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Padahal ini Yahudi Nasara adalah kemungkaran. Kok dibiarkan oleh Nabi? Ya ini dalil mereka mengatakan semua agama sama. Bagaimana jawabnya? Ada, kalau yang dimaksud semua agama itu adalah sama dalam arti benar semuanya, ya keliru. Semua orang yang beragama sama manusianya. Lah kalau jadi tetangganya kita hormati, jadi tamunya kita hormati, kita muamalah bersama, saling jual beli, nggak ada muskilah. Nah, semua agama sama itu kalau memang diartikan semua agama sama itu benar, semua ajaran agama tadi itu keliru. Kalau begitu, itu yang pluralisme. Islam itu menyatakan ada banyak agama, cuma yang benar satu, Islam. Bukan berarti tidak ada agama, silakan, haknya masing-masing. Cuma bukan berarti kita membiarkan, kita menunjukkan nih ajaran tauhid, ini ajaran yang benar. Tapi tidak bisa kita paksa orang harus masuk Islam, nggak bisa kita paksa. Cuma dalam pemerintahan Islam, selain dia dari itu ada kalau dia tidak masuk Islam, maka dia juga harus membayar pajak jizyah untuk pemerintah Islam, dan dia akan dilindungi sebagaimana warga sepatutnya, karena manusia, karena warga, bukan karena dia itu beragama itu. Igrar itu bukan igrar karena agamanya. Ikrar. Ya itu. Jadi begini loh. Jadi bukan Nabi itu membiarkan berarti membenarkan. Tadi kan diajak masuk Islam. Nih ajaran tauhid. Nabi mengajak masuk Islam. Tapi mereka tidak beriman. Nah kalau sudah tidak beriman, ya kamu harus bayar pajak. Kamu tidak boleh mengganggu umat Islam. Kamu aman. Bukan berarti benar kamu. Mana ada kalau orang membiarkan itu adalah benar, menyatakan benar. Jadi bukan berarti orang kalau membiarkan itu berarti benar. Nggak ada kesimpulan model begitu itu. Berarti Nabi merestui. Siapa bilang Nabi merestui? Lah kalau Nabi itu merestui, kenapa mengadakan ajaran tauhid? Kenapa membawa tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Lah kalau itu dikatakan igrar. Karena itu Islam itu memberantas kesyirikan, memberantas kekufuran itu dengan ilmu, bukan dengan pedang. Tapi pedang itu adalah bagi yang mengganggu, bagi yang mengancam, bagi yang mengancam. Nah, mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang pertanyaan itu, ada beberapa kitab tafsir seperti Tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh yang disarai oleh Muhammad Ridho, muridnya sendiri yang kreatif. Beliau itu lulusan Mesir. Beliau mengungkapkan bahwa Nabi itu sering ditegur oleh Allah ketika mengajak umatnya atau mengajak sanak familinya masuk Islam. Contoh dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta itu, atau walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nas hatta yu'minun. Itu jelas Nabi afa anta tukrihun nas. Ini dibuat landasan bahwasanya Nabi itu tidak berhak untuk
membawa Islam, mengislamkan seseorang. Apakah tafsir seperti ini itu dibenarkan? Nggak ada. Sebetulnya begini loh. Ada malah lebih ekstrim lagi. La'allaka baqi'un nafsaka. Apa? Alla yakunu mu'minin. Apakah kamu akan mencekik diri kamu ya Muhammad kalau mereka tidak mau beriman? Itu menunjukkan bagaimana hirsun Nabi, semangatnya Rasulullah, keinginan Rasulullah bahwa orang ini masuk Islam semuanya. Ditegur oleh Allah karena Nabi terlalu tahammul, terlalu memaksakan diri untuk supaya mereka dari itu tertarik dengan Islam. Padahal ada beberapa orang yang sudah Allah tutup, mereka tidak tutup hatinya, tidak masuk Islam. Untuk meredakan Rasulullah, tasalli, untuk ngentengkan Nabi, nggak usah begitu. Jangan sampai kamu itu sampai seakan-akan bisa sakit, kalau bisa mati gara-gara mereka tidak mau menerima ajaran kamu Muhammad. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya menunjukkan itu bukan kekurangan Rasulullah, tapi itu justru karena semangat tingginya Rasulullah diredakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tegurannya di sini bukan berarti kekurangan, justru karena kelebihan beliau. Karena kelebihan beliau. Terus seperti abasa wa tawalla an jawla ama wa ma yudrika al-aula zakka. Terus apa? Au yadzakara fa tamdzikra amma man istaghna. Itu semuanya kan karena itu juga. Karena Rasulullah SAW begitu semangatnya pingin orang-orang tokoh-tokoh itu tertarik masuk Islam, sehingga ketika ada seorang yang buta dari itu, dia tidak tahu keadaan itu sangat penting. Rasulullah lagi meyakinkan kepada tokoh-tokoh Quraisy tadi itu, dan sudah menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Quraisy saat itu kalau ada orang yang lemah yang tidak selevel dengan dia itu mengganggu, nggak mau dia tidak mau berbicara kepada orang yang tidak selevel, seakan-akan gitu. Nabi lagi berbicara serius dengan mereka, seorang amatin datang, alimni mimma alamakumullah, Muhammad ajari aku. Akhirnya orang-orang Quraisy tadi itu buyar dah, tidak fokus lagi dengan yang sudah disampaikan oleh Nabi. Saat itu Rasulullah SAW kurang setuju dengan sikap ini, ditegur oleh Allah. Ditegurnya Nabi itu bukan karena kekurangan Nabi, karena Nabi punya program besar ini. Ditegurnya Nabi untuk beritahu mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah, yang lemah tadi itu dibuka hatinya oleh Allah, ajari dia. Jadi bukan itu semua menunjukkan kelemahan daripada Rasulullah, tapi justru nilai tingginya Rasulullah, sehingga dikurangilah ibarat suntikan itu dosisnya dikurangi. Jangan begitu Muhammad, gini aja yang enteng-enteng itu, karena sudah mereka tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Terus dalam tafsir itu menyimpulkan bahwa semua Nabi Muhammad itu tidak berhak untuk, memang kalau dalam tafsir Sunni sendiri memang itu bentuk semangatnya Rasulullah untuk berdakwah kan, seperti itu. Cuma disimpulkan kalau memang Allah itu menegur Nabi Muhammad karena saking anunya, sehingga orang-orang liberal itu menganggap ayatul qatl itu gak ada sekarang. Dan sebenarnya konsep ayatul qital untuk peperangan di masa sekarang itu masih berlaku apa enggak? Kenapa tidak berlaku? Bukti gak ada perang. Gak ada perang sekarang di Indonesia khususnya. Sekarang kalau memang tidak ada perang, kalau ada perang ada nggak berlaku itu? Suatu saat akan perlu itu, dan akan terjadi itu haraj, akan terjadi itu peperangan pasti. Sekarang saya mau tanya, Nabi kapan meninggalnya? Ketika Belanda ada di sini setelah Nabi atau sebelum Nabi? Pakai air gital nggak? Pakai air gital kan? Ketika ada Jepang pakai air gital kan? Satu saat akan terjadi itu gital, dan itu sudah ada hukumnya. Itu ada hukumnya.
Sekarang ada di Palestina, pakai air gital nggak? Nggak berlaku itu gital. Terus gimana? Dibiarkan itu Israel model begitu, nggak pakai air gital, pakai air gital. Mau nggak mau? Itu ngada-ngada, itu bukan tafsir, itu ngaco. Bukan tafsir. Silakan. Berhubungan dengan non-muslim, apakah dibenarkan seorang non-muslim menjadi pemimpin orang Islam dengan dasar toleransi seperti di Jakarta? Tidak ada. Itu karena kebodohan orang Islam, karena kepentingan orang-orang politik aja itu. Haram hukumnya kita mengakui pemimpin selain Islam. Wa yahrumu khurujul wa yahrumu fi ghairi mahdhul kufri khurujuna min walil amri. Kalau ini sudah mahdhul kufur itu. Jadi wajib tidak diakui sebagai gubernur. Wajib hukumnya. Walam yajuz fi ghairi mahdhul kufri khurujan walil amri. Wajib itu. Jadi kalau misalnya di Pasuruan ini wali kotanya misalnya bukan Muslim, wajib perang. Seharusnya begitu. Iya, seharusnya begitu. Tapi kalau yang orang di luar Jakarta boleh apa enggak bantu ke situ ya? Bantu mana? Untuk misalkan menasehati atau yang lainnya kepada pemerintahan di sana. Iya. Selain Ya seharusnya umat Islam tidak setuju semuanya, wajib. Seharusnya umat Islam tidak setuju semuanya. Kita tahu di Bali itu menjadi peraturan harus orang Hindu yang jadi pemimpin. Enak teman itu. Kalau di tempatnya umat Islam tidak apa-apa toleransi. Mau digobloki umat Islam itu. Inilah. Ini adalah kulli hal kulli syai' soleh. Sekarang Allah tampakkan kan. Allah tampakkan bagaimana mereka ini semuanya mengatur strategi untuk menguasai kantong-kantong umat Islam. Kantong umat Islam ini Allah tampakkan. Karena itu hati-hati orang-orang berpolitik, jangan asal politik. Ya, sama aja kan, sama aja. Bagi udahlah, nggak usah kita berbicara politik ada di sini. Ya Allah, ya Allah.